Gini, saya ajarin ilmunya. Cepat untuk menurunkan berat badan. Rempah apa yang bisa membuat suami berhenti merokok? Wow. Kalau beliau nggak mau sih, nggak bisa. Ya. Yang paling baik memang diedukasi dulu sih ya. Contoh edukasi, contoh edukasi bagi orang yang merokok. Apa contohnya? Pak, supaya Bapak merokoknya berkah, cobalah baca bismillah ketika mau merokok. Iya kan? Karena orang yang merokok kan, kalau sesuatu yang kita makan, minum, segala macam itu tidak dibaca basmalah, maka kita makan minum sama setan gitu loh. Nah, kasih tahu sama suaminya. Kalau sudah selesai rokoknya, ucapkan. Jadi rempah apa secara umum? Rempah keseluruhan sih ya. Rimpang-rimpangan tuh semua bisa. Ya. Kunyit, jahe, serai, kayak begini juga bisa. Jadi tubuh kita itu semakin terasup dengan bahan-bahan yang alami, yang baik, maka insya Allah dia bisa menghilangkan tadi jejak-jejak mantan. Bisa. Ya. Jejak mantan maksudnya dulunya sebelah mungkin di bagian lidahnya, bagian mana gitu, terekam jejak micin misalkan gitu. Itu dihilangin sama dia tuh. Dan ini kan ngasih sinyal ke otak. Mereka tuh ngasih sinyal ke otak. Ya, ngasih sinyal ke otak. Ya, maka jangan banyak nyampahnya. Saya usia 48 tahun, ada asma akut. Apa yang baiknya saya konsumsi setiap hari? Habatus sauda. Ya, habatus sauda insya Allah baik sekali untuk orang asma. Ya. Saya penggemar minum teh manis. Apa boleh saya minum tapi tidak hari? Apa boleh saya minum tapi tidak tiap hari? Tidak boleh. Siapa yang bisa larang Anda? Kan nggak, ngapain nanya beginian, kalau nanya tapi harus dikerjakan juga. Karena saya merasa fresh setelah minum teh manis, itu kan kata Anda. Maksud saya minum begini juga fresh tuh, jeruk nipis, kasih madu, kasih garam juga fresh. Kita tuh sering mendoktrin diri kita dengan sesuatu yang kita suka gitu loh. Padahal nggak minum teh manis juga fine-fine saja gitu loh. Ya. Karena apa? Karena kita seperti nggak ada warna-warni kehidupan. Pagi-pagi kalau nggak ada kopi, misalkan Anda pengen kopi ya, saya minum kopi nggak? Minum, tapi kalau saya minum kopi pakainya madu. Kopi hitam gitu kasih madu. Nggak terlalu manis juga, karena kopi memang, kalau kopi pahit itu bagus untuk menekan rasa lapar. Kopi. Teh hijau juga sama. Ya, jadi cari variasi aja ya. Jadi kalau misalkan setelah minum teh, biasa minum teh manis, sudah ngerti tehnya teh saset, kasih gula lagi, udah ngerti nggak sehat, ya coba di switching. Kalau saya makan ini lama-lama bisa sakit saya gitu loh. Kita mendoktrin di kita seperti itu. Ya. Dan pilihannya banyak, dan bisa bikin sendiri kok di rumah. Kayak begini kan bisa dibikin. Potong-potong kecil, kasih air panas, air dispenser, kasih madu sedikit, selesai. Atau mungkin ambil ketumbar 1 sendok teh, kasih air panas, tunggu sebentar, minum juga bagus. Sehat juga, ya. Seperti itu. Sudah seminggu mencoba minum rempah dan rimpang, tapi tubuh keluar bentol dan gatal. Apakah ini karena detok dari rempah? Bisa iya, bisa enggak. Bisa iya, bisa enggak. Ya. Tapi kalau rimpang dan rempahnya baik, mungkin bisa jadi kemungkinan ini baik, itu maksud tidak ada jamur, tidak ada apa gitu kan. Mungkin bisa jadi itu detok. Kalau udah detok kayak begini, apa yang dia kerjakan? Jokin lagi badannya, isi asup badannya dengan air kelapa yang dikasih garam. Banyakin minum air kelapa atau air madu. Ya, itu akan cepat sekali membantu memperbaiki kondisi seperti ini. Ya. Sama air putihnya banyakin. Air putih yang seperti apa? Yang tadi, kalau bisa air putih yang pH-nya di atas 7. Ya, netral atau 7 ke atas. Maksimal 9. Bagaimana cara cepat untuk menurunkan berat badan? Puasa. Iya. Puasa aja sering-sering, insya Allah turun. Padahal sudah mengurangi karbohidrat, minyak, dan lemak. Puasanya dilamain. Gini, saya ajarin ilmunya.
Ini yang terakhir ya. Jadi gini, gula yang kita makan atau seorang itu makan itu bos sekalian dia gula ya. Ini gula nih contoh, molekul gula. Kalau nggak kepake, dia disimpan sebagai glikogen. Nah, glikogen ini istilahnya disimpan di kulkas. Istilah aja. Kalau glikogen yang nggak kepake, dia disimpan menjadi lemak. Disimpan itu, ini namanya di freezer. Gitu kan? Nah sekarang kalau ibu-ibu lagi pengen masak, misalkan Anda pengen masak ikan atau ayam, ayamnya Anda letakkan di freezer, ngedefrostnya kan lebih lama. Dibandingkan dengan ayam yang ada di kulkas. Sebagian besar penyakit kita tuh, penyakit manusia kebanyakan, itu numpuknya di lemak-lemak yang ada di freezer. Paham ya? Maka untuk ngedefrostnya, untuk membongkarnya, untuk mendetoksnya, harus lebih lama. Contoh gini, Anda puasa, misalkan hari Kamis. Kamis ini misalkan Anda puasa, and then tadi pagi misalkan sahur, dan nanti buka kan, nanti sore. Habis buka, jangan makan dulu. Biarin tubuhnya lapar lagi sampai malam. Minum boleh, tapi jangan banyak masukin isi kulkas. Kulkas isinya kebanyakan pakai apa? Gula. Maka yang Anda asup nanti sayur. Supaya kulkasnya tidak terbebani. Atau rempah atau rimpang. Jelas ya? Nanti lama-lama isi kulkas akan kebongkar. Turun berat badannya. Karena memang ada orang, masalah itu memang di sensitivitas ini tadi, insulinnya sebenarnya. Ya, untuk memperbaiki metabolisme gula tadi. Ya, itu salah satu caranya. Ini saya baca ini dan teori saya kalau ngomong kayak begini biasa saya praktekin dulu dan ternyata memang ajib luar biasa. Itu kalau beberapa ahli gizi itu mengatakan kalau sudah sampai pada 20 jam dia mengatakan tubuh kita itu berubah tanda kutip sih ya, menjadi fat burning machine. Mesin pembakar lemak. Tapi tadi puasa dilamain, gak makannya dilamain. Ya. Bahkan itu yang buku yang saya baca itu yang judul Longevity Solution yang dikarang oleh 2 dokter di Amerika itu bahkan dia menyarankan sampai 48 jam puasanya. Tapi gak makan, minum iya. Itu ternyata efeknya orang yang sudah insulin 20 tahun bisa bebas insulin. Karena bukunya ada kok, kalau Bapak Ibu mau baca yang versi Indonesianya judulnya Panduan Hidup Lengkap Berpuasa. Yang ngarangnya Dr. James Dinnick sama Jason Fung. Ada terjemahannya di toko buku. Panduan Hidup Lengkap Berpuasa. Itu banyak case-case yang saya geleng-geleng ini dahsyat banget ya. Dan dia cerita tentang puasa 2 kali seminggu. Senin Kamis kan? Puasa 3 kali sebulan. Atau bisa katakan alternate day fasting. Puasa Daud. Pakai bahasa mereka, saya katakan sayang orang yang gak kenal Islam. Gitu loh. Sayangnya lagi apa? Umat Islamnya tidak mau pakai itu. Lebih sayang lagi, lebih senang makan ya daripada puasa. Ya. Baik, mudah-mudahan bermanfaat dan semoga apa yang saya sampaikan ini bisa diterapkan sekalian. Apa? Satu lagi. Saya mau tanya Ustadz, lebih bagus mana bekam atau fasdu? Jadi gini ya, ini lagi polemik juga. Saya lagi diserang juga nih, Fasdu. Teman-teman Fasdu menyerang saya luar biasa. Yang saya pahami, Fasdu itu tidak jauh beda sama donor. Yang saya pahami, karena dia ngambil di vena juga ya. Dan secara yang saya pahami, secara hadisnya, kalau dirunut-runut, itu hadis tentang Fasdu itu lemah. Ya. Ini yang saya pahami, tapi kalau mau tetap kerjakan silakan. Ya, silakan aja. Yang jelas resiko fasdu lebih besar daripada bekam. Resikonya besar. Ya. Dan PR bekam di Indonesia belum selesai. Ya, kami udah berapa kali audiensi ke Kemenkes gitu kan. Kebetulan yang bicara ini ketua umum bekamnya. Itu ya belum final semua. Karena ada beberapa yang mereka butuhkan data lebih lanjut. Tapi secara kesohihan hadis, ya
bekam jauh lebih banyak hadis-hadis yang sahih. Bahkan ada titik-titiknya yang ada hadis Nabi, ada waktunya. Ya, kalau saya pribadi sih ya, puasa dan bekam sudah cukup sebenarnya. Kalau memang mau fastu, ya mungkin punya pandangan sendiri, mungkin dia merasa hadisnya sahih silakan. Tapi kalau saya no, lebih baik donor aja kalau saya, ya. Satu lagi Ustadz, Hah? satu lagi ya dok. Ada Kalau aja. punya pengentalan darah boleh bekam nggak? Boleh, Boleh. boleh, nggak masalah. Jazakallah khair. Dan berbekamlah di klinik-klinik yang sudah terstandar, ya. Kebetulan organisasi kami namanya PBI, Perkumpulan Bekam Indonesia. Ya, jadi kalau Anda lihat klinik itu, biasanya kalau sudah ikut standarisasi, itu ada logo, bukan ada logo, ada sertifikat di sini yang dia pampangkan. Ya, lulus ujian standarisasi seperti. Karena memang bekam juga harus hati-hati. Ya, sebab apa? Sebab resiko menular penyakit kalau tidak bersih alat atau mungkin pelaksanaannya juga sangat tinggi. Kalau saya lebih menyarankan sih belajar aja. Nanti tiap bulan sekali berbekam sama suami atau istri di rumah. Gitu kalau saran saya. Tapi kalau memang kasusnya butuh untuk dibekam, datanglah ke klinik-klinik bekam yang sudah ada izinnya mungkin, sudah rekomennya sudah baik ya. Dan tempatnya bersih ya. Karena bekam itu sebuah sunnah yang sangat-sangat mulia. Nabi sampaikan dalam sebuah hadis, berbekam pada tanggal 17 atau 19 atau 21 itu bisa menyembuhkan penyakit. Setelah sebelumnya kita berpuasa pada tanggal 13, 14, 15. Baik, saya kira mungkin cukup.